Stop! Jangan mulai ngerjain skripsi kalau kamu belum punya software atau tools-tools ini. Welcome back teman-teman, selamat datang di Lab Hatta, bertemu lagi dengan aku Hatta. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang software-software atau tools-tools yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan skripsi. Di akhir video, aku juga bakal nge-share format skripsi dalam Google Docs supaya teman-teman semua nggak perlu repot-repot lagi bikin format atau bikin template-nya dari awal. Coba ngaku siapa di sini yang ketika bikin makalah, bikin tugas atau apapun itu, daftar pustakanya masih bikin secara manual, masih tulis diketik satu persatu. Siapa hayo? Kalau kalian masih ada kebiasaan gitu, buang jauh-jauh deh kalau kalian mau ngerjain skripsi dengan lancar ya. Kenapa? Karena skripsi itu kita bakalan revisi berkali-kali. Jadi kalau kita mau nambahin daftar pustaka di tengah atau kita mau ngapus, kalau kita mengerjakannya manual itu akan sangat sulit sekali ya. Makanya kita perlu yang disebut dengan reference manager. Dan reference manager yang aku rekomendasikan yang paling bagus adalah Zotero. Kenapa Zotero? Karena pertama Zotero itu gratis. Kedua, Zotero itu bisa terhubung dengan Google Docs dengan banyak aplikasi-aplikasi ya. Google Docs bisa, Microsoft Word bisa, atau aplikasi lainnya banyak yang bisa dengan Zotero. Oke, jadi aku akan contohin gimana caranya untuk download Zotero dan bagaimana Zotero ini bisa memudahkan kita mengerjakan skripsi. Ya, jadi untuk downloadnya kita tinggal masuk ke websitenya www.zotero.org, lalu kita klik download. Ya, ada dua yang harus kita download. Pertama Zotero untuk Windows, ini untuk aplikasi di Windows-nya. Yang kedua Zotero Connector ya, ini untuk aplikasi yang bakalan ada di browser kita. Nah, oke, nanti teman-teman download dua-duanya. Kalau udah nanti akan dapat aplikasi Zotero-nya dan juga dapat extension di browser. Nah, gimana caranya kita masukin studi? Gampang banget. Kita tinggal masuk ke dalam website jurnalnya, lalu kita buka extensionnya, kita klik di sini, kita klik di My Library dan done. Nanti studinya akan masuk. Lalu gimana kalau misalkan ini websitenya bukan berbentuk jurnal? Kalau kita import dari website biasa ini kan nggak terlalu bagus ya. Kalau kita cuma import dari blog itu nggak terlalu bagus. Tapi teman-teman mungkin ada nomor ISBN atau ada nomor ID lain, teman-teman tinggal copy aja nih. Tinggal kita copy lalu kita masukin ke sini. Oke, nanti otomatis Zotero akan membaca, akan mencari metadata dari buku atau sumber-sumber yang teman-teman punya. Nanti otomatis bakal diisiin. Oke, gampang kan? Nah, lalu gimana caranya? Ini contoh. Nah, lalu gimana caranya teman-teman masukin dari Zotero ke dalam Google Docs atau ke dalam Microsoft Word? Caranya gampang. Misalkan teman-teman ada kata-kata yang pengen disitasi. Ini dari jurnal misalkan. Oke. Teman-teman tinggal buka Zotero-nya. Ya, habis itu teman-teman tinggal ketik tinggal ketik judul yang teman-teman punya gitu ya. Bukan judul yang teman-teman punya, judul yang tadi teman-teman masukin. Oke, ini judulnya tinggal kita taruh. Oke, loading. Nah, nanti otomatis akan dapat angka di sini. Ini angkanya bukan aku yang masukin, tapi ini otomatis dari Zotero. Kalau kita pengen ngelihat bibliografinya, misalkan di bagian referensi ya, referensi. Bibliografinya kita tinggal masukin, klik Zotero, habis itu klik add bibliografi. Oke, masih loading, sabar. Nah, bibliografinya muncul. Kalau kita pengen, ini kayaknya salah nih. Sebelumnya harusnya ada citasi baru. Ini dari buku, yang dari buku tadi misalkan. Nah, kita tinggal masukin aja Zotero, add citation. Lalu kita masukin yang dari buku tadi. Misalkan yang tadi kita masukin buku ini. Nah, nanti dia akan otomatis ya. Urutan yang tadinya ini nomor 1 berubah jadi nomor 2. Dan urutan di referensi, di bibliografinya juga otomatis akan berubah. Ini sangat memudahkan kita buat nulis skripsi. Supaya kita nggak perlu ganti manual satu persatu. Aplikasi yang kedua adalah aplikasi analisis data.
Teman-teman terutama yang mengerjakan skripsi kuantitatif nggak akan bisa lepas dari namanya aplikasi analisis data. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk analisis data, tapi di sini aku akan bahas dua, SPSS dan juga GISP, yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Yang pertama, SPSS. SPSS ini aplikasi yang udah dari lama. Mungkin teman-teman kalau tanya ke orang tua teman-teman yang dulu kuliah, mungkin mereka juga udah ketemu nih sama aplikasi ini. Oke, kelebihan SPSS ini, pertama, SPSS ini lengkap ya. Semua fitur yang berkaitan dengan analisis data kayaknya semuanya udah include di SPSS. Cuman kelemahan dari SPSS ini adalah dia berbayar. Tapi jangan khawatir, SPSS ini ada versi free trial-nya. Teman-teman bisa gunakan selama sebulan secara gratis. Aplikasi yang kedua adalah JISP. JISP ini tampilannya jauh lebih simple, jauh lebih mudah untuk dikerjakan oleh pemula. Cuman fiturnya lebih terbatas dibandingkan dengan SPSS. Tapi tenang aja teman-teman, kalau mau melakukan uji analisis satu variabel, bivariat, multivariat, bikin regresi dan segala macam, aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk skripsi itu semuanya tersedia di JISP. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Tools berikutnya yang wajib teman-teman coba adalah Google Scholar. Kalau Google biasa bisa kita gunakan buat nyari-nyari hal-hal random, tapi kalau Google Scholar ini fokus hanya mencari dari materi-materi ilmiah ya. Jadi fungsinya hanya untuk mencari skripsi, tesis, buku, artikel-artikel ilmiah, artikel-artikel jurnal, semuanya terindeks di Google Scholar. Siapa di sini yang ngerjain tugas makalah, tugas-tugas kuliah, dan lain-lain masih di Microsoft Word. Kalau teman-teman nyaman dengan itu sebenarnya nggak masalah. Cuman, aku sendiri lebih prefer menggunakan Google Docs. Kenapa? Karena aku bisa akses materi yang aku buat, tugas-tugas yang aku buat itu di mana aja. Melalui perangkat apa aja, dari HP bisa, dari laptop juga bisa. Jadi untuk skripsi pun aku lebih menyarankan untuk teman-teman menggunakan Google Docs. Selain itu, Google Docs juga ada fitur yang bagus yang selama ini aku gunakan, yaitu fitur melihat riwayat perubahan yang terjadi pada dokumen kita. Kalau ada bagian-bagian yang udah lama banget nih dihapus dari dokumen teman-teman, tiba-tiba teman-teman pengen melihat kembali ke dokumen itu semua bisa dilakukan di Google Docs. Tapi kalau teman-teman pakai Microsoft Word atau aplikasi lainnya, itu belum tentu bisa. Oke, jadi ini skripsiku waktu S1 di FKUI. Jadi aku pakai Google Docs. Dan enaknya dari Google Docs ini, kita bisa lihat historinya. Jadi kalau misalkan ada perubahan-perubahan yang aku lakuin dulu, tapi sekarang udah hilang gitu karena aku edit. Ini bisa back nih, bisa kita kembaliin. Gitu. Bisa dibalikin ke versi ini, atau kalau misalkan sekedar mau copy paste juga bisa. Terakhir, aplikasi yang terakhir adalah Draw.io. Jadi selama skripsi memang nggak terlalu banyak ya, tapi ada kesempatan-kesempatan di mana kita perlu bikin peta konsep. Entah itu bikin kerangka teori atau kerangka konsep, atau mungkin alur penelitian dan lain sebagainya, pasti kalian akan butuh gitu. Nah, ini kita bisa jalankan secara online atau kita bisa download gitu. Nah, memang banyak ya aplikasi-aplikasi lain yang bisa yang bisa bikin diagram begini. Cuman kalau ini kelebihannya adalah gratis ya. Jadi teman-teman nggak perlu subscription dan lain segalanya gitu. Dan ini bisa di-share juga nih ke teman-teman melalui Google Drive. Ya, jadi itu fiturnya. Fiturnya kita bisa bikin bikin diagram dengan sangat mudah, lalu teman-teman juga bisa share ke orang lain melalui Google Drive. Ya, jadi itu aplikasi-aplikasi yang bisa ngebantu kita untuk mengerjakan skripsi. Buat teman-teman silahkan buat diunduh, silahkan buat di-download aplikasi-aplikasinya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan skripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.